brosur-brosur itu kayak ngegambarin petualangan yang seru banget. Katanya sih, kita bakal diajak eksplorasi yang mendebarkan ke tengah-tengah hutan hujan terbesar di dunia. Buat kami, pasangan yang lagi cari pelarian dari rutinitas yang gitu-gitu aja, Amazon tuh kayak manggil-manggil dengan daya tarik yang susah ditolak. Kami ngebayangin lagi asik nyusurin sungai yang tenang, suara burung-burung yang gak kelihatan sahut-sahutan di sekitar kami. Hari-hari pertama, jujur aja, persis seperti yang kami harapin. Udaranya penuh sama bau tanah basah dan bunga-bunga yang gak kami kenal. Monyet-monyet berisik di dahan-dahan tinggi, kelihatan sekilas di antara cahaya matahari yang nerobos daun. Pemandu lokal kami, orangnya gak banyak omong tapi ilmunya luas banget. Bawa perahu di sungai-sungai yang berkelok-kelok kayak labirin dengan santai. Kami ngerasa nyambung banget sama alam. Pasangan aku juga ada di sana. Matanya berbinar-binar sama takjubnya kayak aku. Jadi semuanya makin terasa seru. Tapi, break time masalah udah mulai datang ngintip. Pemandu kami salah blok, terus mesin perahu kecil kami tiba-tiba mogok. Ada badai datang tiba-tiba, kencang banget. Pemandu kami kepisah dari kami pas badai lagi parah-parahnya, nggak muncul-muncul lagi. Pelan-pelan kami baru sadar dan itu bikin merinding kami sendirian. Le Bramsos findet with big beard siging tembatin fuet bebsuatis. Hutan hujan Amazon itu kayak jaring kehidupan yang rumit dan saling nyambung. Di sini hewan memangsa hewan lain itu hal biasa dan gak pernah berhenti. Ular berbisa yang jago banget nyamar siap nunggu mangsanya. Rasa takut kalau tiba-tiba digigit dan sakitnya bukan main, itu jadi teman kami sehari-hari. Dunia laba-laba di Amazon juga gak kalah serem. Laba-laba, beberapa ukurannya gede banget, bikin jaringnya yang rumit di jalan-jalan setapak. Laba-laba pengembara Brazil yang terkenal sama racun sarafnya yang kuat banget. Itu yang paling bikin kami ngeri. Jaguar, hewan yang kuatnya luar biasa dan gerakannya diam-diam, juga berkeliaran di hutan ini. Kami nemuin jejak kakinya deket tenda kami lebih dari sekali. Gerombolan semut tentara bisa ngabisin semua yang ada di satu tempat. Gigitannya sakit banget. Ekosistem yang dulu kami kagumi sekarang rasanya kayak rintangan berat yang harus dilewati. Ancaman taring dan cakar aja udah serem banget. Tapi ada bahaya yang lebih licik lagi ngintai di Amazon. Penyerang-penyerang kecil yang gak kelihatan mata. Nyamuk, serangga pengganggu yang ada di mana-mana itu bawa penyakit yang bisa bikin lemes parah dan bahkan mematikan. Malaria yang disebabin parasit Plasmodium jadi kekhawatiran utama kami. Demam kuning, penyakit virus lain yang dibawa nyamuk dan bisa bikin pendarahan, juga jadi ancaman yang menakutkan. Hutan yang lembab dan banyaknya air yang gak ngalir, jadi tempat sempurna buat nyamuk-nyamuk ini berkembang biak. Keindahan Amazon jadi ternoda, gara-gara kami tahu kalau penghuninya yang gak kelihatan, itu lagi perang diam-diam, ngancam nyawa kami. Hutan hujan Amazon itu identik sama air. Dan kebanyakan air itu datangnya tiba-tiba, seringnya kencang banget dan bikin kaget. Pola cuaca di sini terkenal susah ditebak. Awan gelap yang tebal bisa ngumpul di langit cepet banget, terus nurunin hujan deras yang bikin tanah hutan jadi becek parah kayak lumpur. Banyaknya hujan ini bikin banyak masalah buat kami. Cuaca Amazon itu liar dan gak bisa diatur, sama kayak tumbuhan dan hewannya. Aneh ya, rasanya ironis banget bisa kelaparan di tempat yang kelihatannya penuh sama kehidupan. Amazon, meskipun kelihatannya banyak banget tanaman dan hewan, ternyata nggak banyak ngasih makanan buat orang yang nggak terlatih dan nggak punya alat kayak kami. Tanaman yang bisa dimakan seringkali susah dibedain sama kembarannya yang beracun. Bekal awal kami habisnya cepet banget, dan rasa lapar yang nyiksa jadi teman sehari-hari. Nyari air minum bersih juga jadi perjuangan penting setiap hari. Meskipun air ada di mana-mana, kebanyakan gak aman kalau diminum langsung. Tempat berlindung, kebutuhan dasar manusia lainnya, juga jadi tantangan terus-menerus. Penjara hijau Amazon ini kayak nyimpen rapat-rapat sumber dayanya, dan tangan kosong kami susah payah dapetin apa yang kami butuhin buat bertahan hidup. Luasnya hutan hujan Amazon itu susah dibayangin sampai kita benar-benar tersesat di dalamnya. Sadar kalau nggak ada yang tahu persis kami di mana,
atau bahkan nggak ada yang tahu kami lagi dalam bahaya, rasanya berat banget di hati. Radio kami yang mati itu suaranya sunyi, tapi kayak ngejek terus, ngingetin kalau kami udah putus hubungan sama dunia luar. Komunikasi, yang penting banget buat minta tolong, nggak mungkin bisa kami lakuin. Dampak psikologis karena sendirian banget ini mungkin sama bahayanya kayak ancaman fisik lainnya. Bayangan hutan ini emang gelap dan panjang, tapi di dalamnya kami juga nemuin secercah cahaya, kekuatan dua jiwa yang saling berpegangan erat ngelawan kegelapan yang luas dan seolah nggak peduli. Ngadepin kenyataan pahit ini, kami tahu kalau cuma pasrah dan berharap aja nggak akan nolong. Bertahan hidup itu butuh tindakan, strategi, dan janji yang kuat buat saling dukung satu sama lain. Prioritas pertama kami adalah bikin tempat tinggal sementara, meskipun sederhana banget. Pokoknya ada tempat berteduh. Kami milih tempat yang tanahnya agak tinggi dan agak jauh dari sumber air langsung biar lebih aman. Ngatur sisa perbekalan jadi penting banget. Kami ngirit banget sisa makanan kami, terus kami coba cari tambahan apa aja yang bisa kami temuin di hutan dan aman buat dimakan. Masak air biar bersih, jadi kegiatan rutin tiap hari, dan 25. Jaga diri dan selalu waspada itu paling utama. Navigasi atau usaha buat nyari jalan keluar jadi perdebatan dan usaha kami terus menerus. Kelangsungan hidup kami nggak cuma tergantung sama kemampuan masing-masing, bos. Di tengah kesulitan di Amazon ini, hubungan kami benar-benar diuji sampai batasnya. Tapi justru itu yang jadi alat bertahan hidup kami yang paling kuat. Kesulitan yang kami hadapi bareng, rasa takut yang terus ada, dan saling ketergantungan satu sama lain, semua itu ngilangin semua kepura-puraan dan nunjukin inti hubungan kami yang sebenarnya. Kami jadi satu tim, didorong sama naluri paling dasar, saling ngelindungin. Komunikasi, meskipun kadang tegang dan susah, penting banget. Dukungan emosional juga sama pentingnya kayak kerjasama buat ngelakuin sesuatu. Kami ngerayatin kemenangan-kemenangan kecil bareng-bareng, sekecil apapun itu. Akhirnya perjuangan buat bertahan hidup ini jadi perjuangan buat keinginan buat ngelihat pasangan aku aman, buat ngelewatin cobaan ini bareng-bareng dan keluar dari sini hidup-hidup, itu jadi penyemangat yang kuat banget buat aku. Tanggung jawab kami berdua ini ngalahin rasa takut masing-masing. Amazon bisa ngambil semuanya dari kami, tapi nggak bisa ngerusak ikatan yang udah kami bangun di tengah-tengah kengerian ini. Akhirnya, di luar dugaan, setelah berjuang keras, sinyal lemah dari pemancar yang kami utak-atik seadanya, pakai baterai bekas yang kami temuin, nyampe juga ke sebuah pos terpencil. Pertolongan pas akhirnya datang. Rasanya aneh banget, kayak baru bangun dari mimpi panjang yang menakutkan. Balik ke peradaban, rasanya kaget banget. Suara bising, lampu-lampu terang, banyaknya orang, semuanya bikin kami kewalahan setelah ngerasain kesederhanaan hutan yang alami dan sepi. Tapi meskipun kami udah mulai terbiasa lagi sama kenyamanan dan kerumitan dunia modern, Amazon tetap ada di hati kami, ninggalin bekas yang dalam dan gak akan pernah bisa hilang. Hutan itu udah ngubah kami selamanya. Luka fisik kami sembuh, tapi bekas di pikiran dan perasaan kami masih ada. Pengalaman ini nanemin rasa hormat yang dalam banget buat kekuatan alam yang dahsyat dan bikin kami sadar betapa rapuhnya manusia. Tapi break time ponlimnya. Pelajaran terbesarnya adalah kekuatan luar biasa yang kami temuin dalam kebersamaan sebagai pasangan. Kelangsungan hidup kami jadi bukti nyata dari kerjasama, ketahanan, dan semangat manusia yang gak bisa dipatahin pas ngadepin kesulitan yang luar biasa.